Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi kali ini kami akan berbagi informasi penting tentang perlakuan khusus saat tanaman padi bunting. Dan yang harus kita perhatikan dan kita laksanakan dengan baik dan benar. Karena pada fase bunting ini merupakan tahap awal dari pencapaian terhadap hasil panen yang akan kita dapatkan. Kami sampaikan seperti apa strategi perlakuan untuk merekayasa agar bulir padi ini bisa bernas, berbobot, dan terisi penuh sampai pangkalnya. Karena setiap petani pasti menginginkan bulir padinya bernas, berbobot, dan terisi penuh sampai pangkal. Apapun jenis varietasnya dan kapanpun musim tanamnya, pasti harapan dan tujuannya sama seperti itu ya teman-teman. Bagaimana cara membuat bulir padi bernas sampai pangkal? Caranya yaitu dengan perlakuan khusus saat tanaman padi bunting. Seperti apa perlakuan khusus tersebut? Oke, berikut ini tips perawatan padi bunting. Untuk mempermudah pemahaman kita, di sini kami akan memberikan gambaran sedikit dengan memakai perumpamaan agar kita lebih mudah untuk memahaminya. Contohnya seperti pada manusia. Manusia dalam menjalankan aktivitasnya pasti membutuhkan yang namanya energi. Dan energi pada manusia ini diperoleh dari makanan yang kita makan. Dan jenis makanan apa yang kita makan, maka akan sangat menentukan berapa jumlah energi yang dihasilkan oleh makanan untuk tubuh kita. Dan setiap orang, energi yang dibutuhkan tentunya berbeda-beda jumlahnya. Contohnya seperti pada ibu hamil. Menikah sudah hamil harus dicek yodium, asam sulfat ini memenuhi enggak, nanti kalau sudah melahirkan. Kebutuhan nutrisi ibu hamil dan yang tidak hamil, kebutuhan nutrisinya berbeda. Ibu hamil lebih membutuhkan asupan nutrisi yang lebih banyak dan berimbang dibanding dengan ibu yang tidak hamil. Karena selain kebutuhan nutrisi untuk tubuhnya sendiri, ibu hamil ini membutuhkan asupan nutrisi yang cukup untuk janin yang berada di dalam kandungannya. Begitu pula dengan tanaman ya. Apabila kebutuhan nutrisi tanaman ini tidak tercukupi, maka pertumbuhan dan perkembangan tanaman tersebut akan menjadi terhambat dan hasil panen yang didapatkan pun tidak optimal. Dan apabila kita salah dalam memberikan nutrisi pada tanaman, maka tidak menutup kemungkinan akan menghambat perkembangan tanaman tersebut. Seperti pada tanaman kami ini ya. Apabila kita memberikan pupuk urea di saat ini dipastikan akan menghambat proses pengeluaran malainya. Karena jenis nutrisi yang dibutuhkan untuk saat ini bukanlah pupuk yang mengandung tinggi nitrogen. Kecukupan nutrisi pada fase generatif akan sangat mempengaruhi seberapa hasil yang akan kita dapatkan. Pertanyaannya, kenapa harus nutrisi dan kenapa bukan pestisida? Jadi jawabannya sangat sederhana teman-teman. Karena untuk meningkatkan hasil itu tugasnya nutrisi. Sedangkan untuk mempertahankan atau menjaga hasil adalah tugasnya pestisida. Jadi meningkatkan dan mempertahankan itu sangat berbeda. Oke teman-teman. Lalu kapan pemberian nutrisinya dan nutrisi apa yang dibutuhkan tanaman pada saat tanaman padi bunting? Supaya pemberian jenis nutrisi ini sesuai dengan tahapan pertumbuhan sekaligus untuk mempermudah kita dalam menentukan jadwal pemberiannya. Maka kami akan membagi fase generatif tersebut menjadi 5 tahap. Yang pertama adalah tahap primordia. Tahap primordia ini kira-kira usia 40-50 hari setelah tanam, tergantung dari jenis varietasnya. Yang kedua tahap bunting. Dan yang ketiga tahap pembungaan atau tahap penyerbukan. Yang keempat tahap pengisian bulir. Dan yang kelima tahap pemasakan buah. Dan tanaman padi yang kami budidayakan ini berada di fase generatif tahap 2 atau tahap bunting. Tahap bunting ini usia 50-60 hari setelah tanam. Kecukupan air pada saat ini harus kita perhatikan benar-benar. Kalau perlu kita genangi sekitar 5-7 cm selama 3-5 hari. Karena air ini sangat dibutuhkan tanaman untuk melancarkan proses fotosintesisnya. Pertanyaannya, nutrisi apa yang tepat diberikan saat tanaman padi bunting yang sudah mulai keluar malai sekitar 25-35% agar bulir yang dihasilkan bernas, berbobot, serta terisi penuh sampai pangkalnya. Untuk kebutuhan nutrisi, kita fokus pada pemenuhan kebutuhan unsur halium dan unsur fosfor. Karena untuk mendukung pembentukan bunga dan bulir, serta kalsium untuk mencegah pucuk daun menjadi kuning.
Pemberian nutrisi ini dilakukan dengan pemupukan MKP atau NPK 16-16-16. Jenis MPK yang kami gunakan yaitu NPK Yaramila. Pertanyaannya, kenapa kami menggunakan NPK Yara? Karena perhitungan kami NPK Yara ini mengandung 16% nitrogen, 16% fosfor, dan 16% kalium, serta disertai dengan unsur tambahan seperti magnesium oksida dan kalsium oksida. Dan kandungan nitrogen dalam NPK Yara ini terbagi menjadi dua, yaitu nitrat sekitar 6,3 sampai 6,5% dan amonium sekitar 9,5%, yang memberikan respon pertumbuhan lebih cepat dan efisien diserap oleh tanaman. Pertanyaannya, berapa sih jumlah kebutuhan NPK yang diperlukan untuk meningkatkan bobot bulir? Nah, untuk jumlahnya kita patokannya ke luas lahan dan kondisi tanaman. Semakin luas lahan maka akan semakin banyak kebutuhan yang kita perlukan. Karena tanaman padi kami ini sudah ada malah yang keluar sekitar 25-35%, maka untuk jumlah kebutuhannya kami menggunakan NPK ini sebanyak 20 kg. Untuk luas lahan sekitar 3.750. Nah, oke teman-teman, demikianlah tips cara meningkatkan bobot bulir yang bisa kami bagikan. Mudah-mudahan tips ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk memberikan dukungannya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan ulasan-ulasan dan info terbaru dari kami. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.